Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Yonatan Peringulu. Saya mahasiswa STT GKS Lewa, Prodi S1 Teologi dengan NIM 2015-22130. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat GKS WKRO. Jadi pada mulanya jemaat WKRO masih beribadah dan bergabung dengan cabang Letemalauna. Oleh karena perkembangan Injil Tuhan di wilayah WKRO, beribadah di SDN Tapal Darat dan menjadi pos kebaktian dari GKS WK Bubak cabang Letemalauna dengan beberapa kepala keluarga. Oleh karena pendekatan dan pengertian dari pemerintah Desa WKRO oleh Bapak Desa G. Sabakodi atas nama aparat desa menyumbangkan sebidang tanah untuk pembangunan gedung ibadah. Dengan tanah inilah GKS WK Bubak memprogramkan lewat Komisi Pembangunan dan Partisipasi atau keterlibatan jemaat WKRO, maka dibangunlah sebuah gedung ibadah WKRO GKS WK Bubak Pos WKRO. Setelah gedungnya didirikan dan diresmikan oleh TB Simatupang pada tanggal 20 Oktober 1987, diresmikan menjadi ranting WKRO. Terjadilah perubahan status pos menjadi ranting yang beranggotakan 110 jiwa dengan seorang kaum awam aktif bernama SB Lede dan 4 orang majelis jemaat cabang Letemalauna yang dialihkan di ranting WKRO yang penobatannya pada tanggal 13 Maret 1988 di cabang Letemalauna untuk periode tahun 1988 sampai dengan tahun 1990, yaitu Bapak Yewe Lele, Bapak Yeremias Lale, Bapak Kalele, dan Ibu Diaken Rambukawi. Periode berikutnya tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 ditetapkan oleh MPHJ GKS WK Bubak 5 orang yang melayani jemaat ranting WKRO, yaitu Bapak Yewe Lele, Bapak Yeremias Lalel, Bapak Titus T. Ongu, Bapak Martin Munde, dan Ibu Diaken M. Ninda Bera. Dengan kuasa Roh Kudus, pertumbuhan dan perkembangan jemaat semakin pesat di wilayah WKRO dan kesehatan kaum awam aktif yang bernama Bapak SB Lede terganggu atau dalam keadaan sakit, maka MPHJ GKS WK Bubak memberhentikan kaum awam Bapak SB Lede selaku kaum awam aktif di ranting WKRO. Untuk mengisi kekosongan pelayanan, maka MPHJ GKS WK Bubak menobat dan menetapkan Guru Injil Saingubani sebagai Guru Injil ranting WKRO pada tanggal 16 Mei 1993. Dari kerja keras MPJ dan Guru Injil Saingubani, maka pada tanggal 24 April 1994 terjadilah baptis massal asal Marapu Sidi Nika. Baptis massal asal Marapu berjumlah 32 orang. Dengan kejadian tersebut, maka terjadi pertambahan warga jemaat menjadi 299 jiwa besar dan kecil. Dengan berakhirlah masa bakti 5 orang MPJ ranting WKRO untuk periode tahun 1990 sampai dengan tahun 1994, maka MPHJ lewat ibadah jemaat tanggal 14 April tahun 1994 di gedung ibadah ranting WKRO oleh pendeta YK Billy STH
menetapkan 11 orang MPJ ranting Wekaro periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, yaitu yang pertama Bapak Yewelele, Ketua Pemanggil. 2. Bapak Simpson Billy, Wakil Ketua. 3. Bapak Lukas Jaipa sebagai Sekretaris 1. 4. Bapak Titus T. Hongo sebagai Sekretaris 2. Yang kelima Diaken MLB Bulu sebagai Bendahara. Yang keenam Bapak Lukas Umbu Robaka. Dan yang ketujuh Bapak Daniel Ude Surakayu. Dan yang ke-8 Bapak Martin Namang. 9 Diaken Cornelia Delo. 10 Bapak Melkianus T. Ugunahu. Dan yang ke-11 Bapak Andreas Alipen. Dan setelah itu, dengan seiring berjalannya waktu, dengan kuasa Roh Kudus, GKS Wekaro mekar dari GKS Wekabubak pada tanggal 23 Januari 2009. Dan pendeta pertama yang memimpin GKS Wekaro yaitu Pendeta Katrina Natara STH, dan yang kedua Pendeta Novianto Susanto Wela STH. GKS Wekaro juga memiliki satu cabang, yaitu cabang Kelokedu. Jadi cabang Kelokedu sebelumnya ini adalah pos PI sejak GKS Wekaro masih bergabung dengan GKS Wekabubak. Setelah GKS Wekaro mekar pada tahun 2009 menjadi GKS Wekaro pos PI Kelokedu bagian pelayanan jemaat Wekaro. Maka pada tahun 2022 bulan Februari diresmikan menjadi cabang, dan luas pelayanan GKS Jemaat Wekaro meliputi 3 kelurahan, yakni Kelurahan Wekaro, Kelurahan Lodapare, dan Kelurahan Wedampu. Jemaat Wekaro memiliki 1 gereja pusat dan 1 gereja cabang Kelokedu. Dalam rangka mempermudah pelayanan, GKS Jemaat Wekaro membagi wilayah pelayanan di Jemaat Pusat menjadi 4 WEK, WEK A, B, C, dan D. Setiap WEK didampingi oleh 6-8 orang majelis jemaat dan 1 orang koordinator WEK. Adapun luas wilayah pelayanan 65.000 meter persegi dengan batas-batas wilayah pelayanan secara geografis. Sebelah timur GKS Jemaat Lete Malauna, sebelah utara GKS Jemaat Lete Malauna, sebelah selatan GKS Jemaat Rajaka, sebelah barat GKS Jemaat Sukawau, dan total warga jemaat besar kecil 2.497. Nah, ini adalah struktur BPMJ GKS Jemaat Wekaro. Di GKS Jemaat Wekaro memiliki tenaga pelayan, pendeta konsulen 1, vikaris 1 yang melayani selama 1 tahun, majelis jemaat 35, tata usaha 2, guru sekolah minggu 10, koster 2, pembantu koster 1. GKS Jemaat Wekaro berjalan dengan berbagai program-program pelayanan seperti yang terlampir. Dan adapun kegiatan pelayanan yang saya lakukan selama praktik, yaitu yang pertama pimpin ibadah mingguan 2 kali, pimpin ibadah part 2 kali, pimpin ibadah pemuda 1 kali, pimpin ibadah penghiburan 2 kali, dan mengikuti perkunjungan di simpatisan, mengikuti rapat BPMJ dan panitia, mengikuti ibadah pemuda kelas Lumina, mengikuti pelayanan PMK rumah tangga, mengikuti rapat kontraktor kelas Lumina, mengikuti sidang rutin kelas Lumina, mengikuti pelayanan kasih sekelas Lumina kepada para emeritus, pendeta, guru Injil dan penolong guru Injil oleh BPMK Lulina, mengikuti ibadah penerimaan surat kelulusan SD, mengikuti ibadah penamatan dan penerimaan orang perkembangan anak didik PK, dan mengikuti pengembalaan nikah, CD, dan baptis.
sing capek atau sibuk dengan urusan adat dalam budaya Sumba, acara syukuran yang dekat atau bertepatan dengan hari Minggu atau kesibukan lainnya, maka saran saya mungkin gereja dapat bersepakat dengan semua warga jemaat agar di hari Sabtu dan di hari Minggu adalah hari yang dikhususkan untuk mempersiapkan diri dan untuk mengikuti ibadah. Segala bentuk perencanaan, urus adat, syukuran maupun acara lainnya dapat dipakai di hari yang lain, tidak di hari Sabtu dan di hari Minggu. Hal ini dapat menjadi salah satu strategi gereja untuk dapat meningkatkan kehadiran serta kesadaran jemaat dalam beribadah setiap hari Minggu. Selanjutnya, usul yang kedua dari pengamatan saya selama orientasi lapangan di GKS Jemaat WK berkaitan dengan ibadah Minggu dan ibadah komisi-komisi, saya mengamati bahwa ibadahnya berjalan dengan baik. Bulan penuh makna bersama dengan GKS Jemaat WK bersama jemaat dalam suka dan duka. Ada banyak hal yang saya dapatkan di GKS Jemaat WK yang membawa saya pada sebuah refleksi yang dalam grafik hidup yang tidak selalu rata, namun Tuhan Sang Kasih